1:12 p.m. Currently in Kasihan, it's 32 degrees and partly cloudy. Today, there will be thunderstorms with a forecast high of 32 and a low of 22. Due to the current humidity, it feels like it's 37. Nama saya Nahudaya. Saya adalah advokat untuk isu perempuan, terutama untuk kesehatan seksual dan reproduksi. Saya adalah salah satu founder dari Perkumpulan Samsara, sebuah organisasi yang memang bergerak di isu kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi dulu itu waktu aku sekitar umur, aku lupa ya, 16 apa 17 tahun gitu ya. Aku tuh yang sangat religius banget. Dan suatu hari nih, aku punya pacar waktu itu. Suatu hari, aku tuh dicium sama pacarku. Itu cuma ciuman tok. Tapi responku terhadap kejadian itu adalah, aku udah gak suci, aku udah kotor, dia sudah menciumku, gitu ya. Akhirnya, karena muncul perasaan seperti itu, aku tuh mempertahankan relasi itu. Walaupun relasinya itu tuh gak sehat. Pokoknya itu aku tuh sebagai remaja waktu itu jadi mikirnya gini, dia harus menikahiku karena yang lain nggak akan ada yang mau sama aku udah kotor, aku udah hina gitu kan. Sampai mungkin aku di umur 22 ya, aku mengalami kehamilan tidak direncanakan. Dan itu tuh rasanya, kalau aku inget-inget lagi ya pada saat itu gitu ya, wah takutnya setengah mati. Membayangkan kalau keluarga aku tahu akan gimana, apa pandangan orang, dan lain sebagainya. Bahkan aku waktu itu udah bicara dengan pasanganku saat itu ya, mikirin kalaupun kita lanjutin gitu ya, apa kata orang, punya anak di luar nikah, anak haram, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita memutuskan bahwa ya pilihan kita yang terbaik untuk saat ini itu adalah aborsi. Itu mungkin tahun 2002 apa 2003 gitu ya kejadiannya. Nah, tapi lagi-lagi karena kan sebetulnya itu bertentangan dengan apa yang aku mau. Jadinya itu setelah kejadian aborsi itu lama sekali aku mengalami depresi. Aku inget banget rasanya itu gelap banget. Dan pada akhirnya aku juga tetap nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah gitu ya. Pasanganku juga kabur dan nggak pernah kembali gitu ya. Kayaknya itu udah rock bottomku banget gitu. Terus suatu hari aku baca gitu, ada tulisan bahwa angka aborsi di Indonesia itu 2 juta per tahunnya. Aku membayangkan seandainya setengahnya aja, 1 juta orang aja mengalami apa yang aku alami. Akhirnya aku bikin blog yang isinya itu adalah pengalamanku aborsi dan bagaimana aku keluar dari depresi pasca aborsi itu. Ternyata banyak banget respon yang masuk. Dan rata-rata mereka bilang, terima kasih, ternyata aku tidak gila. Dan ketika mereka bilang kayak begitu, aku tuh bisa ngerasain banget. Karena selama 4 tahun itu adalah rahasia terbesarku yang gak mau kubagi dengan siapapun. Mungkin kalau kamu mau cerita sama pasanganmu pun, pasanganmu kebanyakan akan bilang ya, loh katanya dulu yakin, kok sekarang stres, kok sekarang nyesel, dulu mau, sekarang kok berubah gitu kan. Jadi dulu itu kan sebenarnya kan orang tuaku tuh pengennya aku tuh masuk ke dokteran ceritanya. Nah, aku tuh sebenarnya nggak pengen masuk ke dokteran. Jadi beberapa kali itu ya udahlah ngikutin maunya orang tua. Itu pun nggak selesai, cuma 5 semester doang. Terus udah nggak lanjut. Tapi ini lucu banget aku kalau lihat foto-foto ini. Ini kita tuh dulu angkatan pertama Fakultas Kedokteran UII.
Nah, kalau kita berbicara tentang KTD nih, ada yang menyebut KTD itu sebagai kehamilan tidak direncanakan, ada juga yang menyebutnya sebagai kehamilan tidak diinginkan. Kalau dalam konteks kita, biasanya kita menyebut KTD itu sebagai kehamilan yang tidak direncanakan. Bisa jadi, let's say, karena misalkan memang dia tidak merencanakan sama sekali, atau misalkan dia pakai kontrasepsi, tapi ternyata misalkan mengalami kegagalan lalu terjadi kehamilan, atau bisa jadi juga karena memang misalkan di luar keinginannya dia, misalkan kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Kalau kita melihat dari riset yang ada, memang 1 dari 4 kehamilan itu adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, ini artinya memang kehamilan tidak direncanakan ini adalah sesuatu yang sangat normal banget, wajar dan banyak dialami oleh banyak perempuan. Nah, kalau di Indonesia, memang kehamilan tidak direncanakan ini tuh perlu menjadi perhatian khusus karena upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan tidak direncanakan itu sendiri masih sangat kurang. Untuk mencegah terjadinya kehamilan tidak direncanakan, yang kita butuhkan kan berarti salah satunya adalah pendidikan seks, termasuk di dalamnya juga tentang kontrasepsi. Nah, tapi pada kenyataannya banyak orang di Indonesia, banyak perempuan tidak paham, terutama yang muda nih, nggak paham soal kontrasepsi, nggak paham tentang seks aman gitu. Sehingga ketika mereka seksual aktif, mereka cenderung mengalami kehamilan tidak direncanakan. Nah, dalam pendidikan seksualitas ini kan orang kadang mikirnya, jangan gitu, justru nanti anak-anak itu berhubungan seks. Nah, ini tuh sesuatu yang sangat salah banget. Karena sebetulnya ada banyak aspek dalam pendidikan seksualitas. Salah satunya itu adalah remaja itu belajar tentang bernegosiasi. Data juga menunjukkan bahwa ternyata di negara-negara di mana ada pendidikan seks, angka remaja yang berhubungan seks itu umurnya justru lebih tinggi dibandingkan yang tidak ada pendidikan seks. Gitu. Kenapa? Karena mereka bisa menunda. Let's say punya pacar bisa bilang, gue nggak mau. Kalau beneran mau sama gue, tunggu gue sampai gue siap. Nah, ini yang disebut dengan belajar bernegosiasi. Tapi di banyak negara di mana tidak ada pendidikan seks, justru rata-rata mereka berhubungan seks itu lebih muda. Dan seringkali pada saat mereka pertama kali melakukan hubungan seks, itu adalah ketika mereka berada dalam tekanan. Misalkan, kalau kamu nggak mau nanti ku bilang ke teman-teman bahwa kita pernah ciuman, misalkan ya. Dalam undang-undang kita itu dinyatakan bahwa kontrasepsi itu hanya boleh untuk mereka yang sudah menikah. Bahkan, sudah menikah pun harus dengan izin dari suaminya. Ya. Dari sini aja ini udah jelas banget ini sangat problematik gitu ya, karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan gitu. Orang tuh having sex, terlepas lu mau menerima itu atau enggak gitu kan, orang itu having sex, mereka menikah ataupun tidak menikah. Let's say gini, kalau kamu perempuan yang di kota lebih bersahabat, mungkin kamu hamil let's say ketika kamu SMA, kamu masih bisa pindah sekolah yang lain, misalkan lahiran dulu pindah sekolah yang lain lanjut, itu masih memungkinkan. Tapi di banyak tempat, di daerah-daerah, pilihan buat mereka itu satu-satunya adalah menikah. Dari sini juga biasanya dua-duanya masih remaja, terus mereka menikah, mereka belum matang secara ekonomi. Yang biasanya terjadi adalah ada kekerasan dalam rumah tangga. Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Seorang suami di Jember, Jawa Timur menganiaya istrinya hingga babak belur. Akhir April lalu atau 2 bulan sejak wabah COVID-19 melanda Indonesia, petugas kepolisian Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung menerima sejumlah laporan masyarakat terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nyaris 1.000 aduan kasus kekerasan diterima Komnas Perempuan selama pandemi berlangsung. Tingginya KDRT di masa pandemi ini semestinya menjadi atensi khusus terutama untuk anak-anak. Belum lagi ada banyak sekali undang-undang dan regulasi di Indonesia yang sebetulnya itu tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Tuh, nah, misalkan contohnya aja nih, aborsi dan kasus perkosaan misalkan. Mereka yang melakukan aborsi itu bisa terancam hukuman penjara sampai 15 tahun. Sedangkan ancaman hukuman bagi pemerkosa itu 12 tahun. Akhirnya banyak banget korban perkosaan itu yang tidak melaporkan kasusnya.
cilok karena aku orang Sunda. Ini makanan masa kecilku, mengingatkan aku rumah, Tasik, lebih ke nostalgia kali ya. Biasanya kalau aku pergi-pergi gitu kan aku bawa cilok dari sini. Cukuplah buat sebulan gitu. Begitu nyampe di sana langsung tak masukin freezer. Nah, tapi kemarin itu gara-gara Covid kan nggak bisa tuh. Habis lah setelah 1 bulan semua jatah cilok, sambal segala macam habis. Akhirnya aku belajar. Aku sampai belajar bikin cilok sendiri. Itu rahasia bertahan hidup di negeri orang. Di Swiss tinggal di Basel. Tapi kemarin sempat pindah ke Zurich, terus pindah kemana lagi? Ke Lucerne. Tapi balik lagi ke Basel akhirnya. Samsara itu mengalami perubahan yang sangat drastis itu di tahun 2009 sebetulnya. Jadi kita tuh para founder ini tuh kayak bagi-bagi tugas gitu ya. Waktu itu pertama kali dengar istilah kesehatan reproduksi. Aku mau belajar tentang kesehatan reproduksi. Akhirnya aku nyari-nyari online, nyari informasi segala macam, menemukan beberapa training tentang kesehatan reproduksi. Terus aku ingat banget training pertama itu tahun 2008 di UGM Jogja, dan ini adalah training pertamaku di mana untuk pertama kalinya itu aku mengenal istilah gender dan hak asasi manusia. Lalu kemudian di tahun 2009 aku ikut salah satu training Regional Institute for Sexuality and Reproductive Health itu di New Delhi, India selama 10 hari. Nah, dalam 10 hari inilah aku betul-betul mendalami lagi tentang gender, tentang hak asasi manusia, tentang isu-isu perempuan gitu. Nah, inilah yang kemudian merubah Samsara itu yang tadinya Samsara Abortion Recovery menjadi hanya Samsara saja. Dan salah satu yang kemudian berubah itu dalam program kita adalah yang tadinya itu kita hanya memberikan konseling pada perempuan yang pernah aborsi. Akhirnya kita juga memberikan konseling pada mereka yang mengalami kehamilan tidak direncanakan. Nah, kalau ini adalah websiteku ya. Dan ini yang jadi cikal bakalnya Samsara. Samsara itu awalnya tuh ya dari blog sebetulnya, nggak pernah diniatin aku mau bikin organisasi, aku mau bikin komunitas, enggak. Memang berawal dari sebuah blog yang kemudian berkembang jadi komunitas, kemudian berkembang jadi sebuah organisasi. Jadi sangat organik banget gitu. Ini kita juga punya portal news ya. Ini biasanya yang nulis kalau nggak tim medianya Samsara, ini juga dari kontributor. Ya Allah, ternyata dia nongol juga. Dari mana Ibu? Ya, jalan-jalan seperti tadi. Ngomong-ngomong, terus itu PP 16 satu ngetes PP 61 gimana ceritanya? Udah sampai mana? Ya di situ aja, ya udah tetap nanti berdiri di tempat. Berarti benar-benar sampai hari ini belum diimplementasikan akses layanan aborsi aman untuk korban perkosaan. Enggak, berarti itu kan undang-undangnya di tahun 2009 ya. PP 61 itu kan 2014 ya. PMK itu 5 tahun. PMK-nya 2016. Sekarang 2021. Berarti which is udah 12 tahun ya. Dan masih tidak diimplementasikan. Lapangan langsung untuk beneran ngasih bukti bahwa segi parahnya itu kasus-kasus. Perkara pertama, saudara, seorang anak korban pemerkosaan dijadikan tersangka dalam kasus aborsi. Korban pun sempat merasakan. Kalau aku sih harapannya jelas ya, tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi juga di mana-mana.
aborsi itu harus didekriminalisasi. Terus yang kedua, pendidikan seksualitas itu tersedia buat semua orang. Dan yang ketiga, akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi itu harus terbuka. Nggak bisa pilih-pilih, hanya yang sudah menikah. Atau menikah boleh, tapi harus dengan izin suami. Nggak bisa. Aku umur 17 tahun keluar dari rumah, merantau, terus mengalami kekerasan dalam pacaran, terus mengalami kehamilan tidak direncanakan, aborsi, dan banyak hal lainnya. Itu tuh berat dijalaninnya. Tapi lagi-lagi, semuanya itu adalah keputusanku. Aku bisa saja punya hidup yang lebih enak. Aku bisa saja punya hidup yang lebih nyaman kalau aku mengikuti apa maunya keluargaku. Kalau aku mau mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Tapi aku tidak memilih itu. Aku menjalani hidup yang itu menjadi pilihanku. Nah, karena itu adalah pilihanku, itu adalah keputusanku, ya pada akhirnya mau susahnya, senangnya kayak apa, ya aku nikmatin karena itu adalah pilihanku sendiri, hidupku sendiri gitu. Dan itu mungkin yang bagiku rasanya itu feeling so empowered gitu. Merasa kuat. Merasa kuatnya itu karena aku punya kontrol atas tubuhku dan aku punya kontrol atas hidupku. Yang itu nggak bisa diotak-atik oleh orang lain. Dan mungkin bagiku itu adalah salah satu modal terbesar dalam hidupku. Menjalani hidup yang aku mau. Memilih apa yang menurutku paling baik buatku, bukan buat orang lain.